Bang, gimana sih micro teaching SKB Kemenak? Apa aja sih persiapan-persiapannya? Bagaimana sih tahapan-tahapannya? Nah, di video kita kali ini kita akan bahas lebih spesifik tentang micro teaching untuk SKB Kemenak. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita biar kita makin semangat untuk sharing informasi-informasi bermanfaat ke kawan-kawan semua. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita Belajar Asik ID. Nah, jadi di video kita kali ini kita bakal bahas tentang micro teaching SKB Kemenak gitu ya. Jadi kemarin kan kita udah share tentang video SKB secara umum gitu ya. Psikotes, micro teaching, wawancara. Nah, ada yang bilang, "Bang, sharing lagi dong tentang micro teaching lebih spesifik." Nah, di sini saya bakal sharing lebih spesifik lagi gitu ya tentang micro teaching. Oke, jadi saya yakin kawan-kawan semua udah paham juga nih bagaimana teknik mengajar, bagaimana pendekatannya ketika kita sedang mengajar, apa aja metodenya. Saya yakin kawan-kawan udah banyak yang paham. Cuman di sini saya lebih ke sharing aja ya, menurut pendapat saya gitu ya. Berdasarkan juga referensi-referensi yang saya dapat. Nah, jadi seperti ini. Kawan-kawan juga udah pasti tahu nih, kita ketika mau micro teaching, mau mengajar gitu ya. Micro teaching itu kan istilah mengajar dalam skup yang lebih kecil untuk praktek gitu ya. Yang harus dimunculkan adalah tahapan-tahapannya gitu. Beda dengan belajar asli. Kalau belajar asli itu memang real gitu. Kita masuk ke kelas dengan berbagai macam kondisi dan situasi yang kita hadapi gitu ya. Jadi di micro teaching ini yang perlu saya tekankan, yang dinilai adalah kita paham urutan-urutan yang harus kita lakukan ketika mengajar. Kurang lebih kita memperlihatkannya. Kalau kita tidak bisa memperlihatkannya, kita coba mengungkapkannya dalam bentuk verbal gitu, bahwa kita telah melakukannya gitu ya. Jadi contohnya misalnya berdoa. Kalau lagi micro teaching kan kita nggak ada nih siswa, nggak ada yang berdoa, tapi kita udah bilang, "Ya Nana, mari kita sejenak berdoa," gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, masalah urutan-urutannya itu seperti ini. Secara garis umum kan kita, kalau kita nggak ngelihat teori-teori dari buku, teori-teori dari mana sumber-sumber yang lain, kita kan ingat masuk, salam, doa, absen, masuk ke kegiatan inti. Tapi sebelum masuk ke kegiatan inti itu ada sedikit persepsi, motivasi, masuk ke kegiatan inti. Terus kegiatan inti di sini ingat K13 ada tentang tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Maksudnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Itu apa aja tuh? Seperti mengamati, menanya, mencoba gitu ya, mengasosiasi, lalu mengkomunikasi. Itu kita harus paham penggunaannya gitu ya. Nah, jadi mungkin kita harus lebih lihat secara spesifik. Kalau untuk urutannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya bakal coba sharing ke kawan-kawan terkait jadi kita kan waktu lagi ngajar, kalau udah di sekolah kita kan ada supervisi namanya pengawasan ya. Jadi kita ada ngawas guru sedang mengajar. Jadi supervisor ini dia punya tabel penilaian gitu ya. Jadi saya bakal sharing ke kawan-kawan apa aja yang dinilai dari penampilan kita saat itu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu. Itu urutannya, kalian udah baca. Mudah-mudahan kalian paham. Tapi ada hal yang lebih spesifik lagi mungkin yang perlu kita benahi. Mungkin kawan-kawan yang pernah ngajar di bimbel sebagai tentor pasti paham juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang lain seperti, jadi lebih spesifiknya misalnya kita mau nulis di papan tulis, kita harus tahu masalah penulisan judul. Ya, penulisan judulnya di mana posisinya. Kita juga jangan lupa menuliskan tanggal. Itu hal-hal kecil yang biasanya dinilai gitu ya. Lalu apalagi penggunaan spidol. Kalian boleh ketika micro teaching nanti ketika SKB bawa spidol mungkin 3 warna untuk jaga-jaga seandainya memang harus menjelaskan sedikit gitu ya, menulis sedikit di papan tulis. Dan pastikan penggunaan spidol itu juga harus jelas. Misalnya
Kalau yang warna merah atau yang dilingkari warna merah itu mungkin rumus gitu. Yang dilingkarin warna biru mungkin teori penting gitu ya. Misalnya yang warna hitam, berarti itu normal-normal aja. Itu sekedar semacam statement-statement biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu mengenai kerapian tulisan. Jadi gini, setiap orang kan beda-beda nih. Ada yang tulisannya bagus, ada yang tulisannya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Secara pribadi saya jujur, mungkin tulisan saya juga nggak terlalu bagus. Ya nggak artistik lah. Nggak artistik, maksudnya nggak cantik gitu tulisannya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kerapian, kawan-kawan. Jadi yang penting kita rapi, menuliskannya rapi, posisinya rapi. Oh ini judul, nanti ya kayak kita ngetik di Word lah waktu skripsi gitu ya. Waktu kita mau buat makalah atau sejenisnya di Word itu kan judul, nanti masuk materinya agak geser ke kanan dikit. Nah, seperti itulah, ada kerapian di tulisan kita itu penting. Walaupun tulisan kita tidak terlalu bagus gitu, yang penting rapi gitu ya. Lalu jangan lupa, paling penting ketika kita mengajar, kalau kalian micro teaching nanti, jangan lupa kalian tulis kompetensi dasar atau target pencapaian pembelajaran hari itu gitu. Jadi jelas hari itu anak-anak harus paham tentang ini. Kompetensi dasar yang dibawa adalah tentang ini. Itu sangat penting. Ya, jadi masalah KD juga harus kita lihat ya, atau IPK indikator pencapaian kompetensi. Ya, indikator pencapaian kompetensi gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Selain menulis KD, waktu lagi nulis juga, kalau memang harus nulis, ya kita kan pertimbangkan segala kemungkinan nih. Kalau memang harus nulis, jangan membelakangi siswa terlalu banyak gitu ya. Kalau sambil menjelaskan, jadi bisa menulisnya itu tangannya seperti ini sambil nulis, tapi kita sambil menghadap ke siswa untuk menjelaskan bagian-bagian penting dari pembelajaran gitu ya. Nah, lalu pembagian papan tulisnya, jadi mungkin ini di bimbel ya, masalah pembagian papan tulis, tapi mungkin bisa kita terapkan karena bisa jadi ini menjadi poin plus gitu ya. Walaupun sistem penilaiannya yang real, yang saya jalani di lapangan, penilaiannya udah kurang lebih seperti yang saya tampilkan tadi gitu ya. Tapi sedikit modifikasi, sedikit inovasi mungkin akan lebih bagus lagi mungkin ya. Nah, lalu yang paling penting kita harus percaya diri gitu ya. Percaya diri. Jadi percaya diri ini dari mana kita dapat? Dari yang pertama pengalaman. Jadi kalau kawan-kawan udah sering ngajar, saya yakin itu udah nggak ada grogi lagi. Yang kedua, terus kalian harus menguasai materi. Karena kalau kalian sudah menguasai materi, kita sudah menguasai materi, kita pede. Jadi materinya misalnya tentang apa? Misalnya tentang turunan. Segala macam hal tentang turunan kita udah tahu. Soal-soal yang sering keluar kita udah tahu. Kemungkinan yang tersulit dari soal turunan untuk skala SMA kita udah tahu. Jadi kita udah pede gitu. Kita masuknya udah pede, kita tinggal pikir cara mentransfer gitu ya. Jadi itu penting untuk kepercayaan diri gitu ya. Nah, selebihnya mungkin itu bisa bisa kita modif sendiri gitu ya. Itu kalau untuk micro teaching yang penting hal-hal spesifik yang saya katakan tadi itu mungkin bisa dipraktekkan, walaupun hal kecil mungkin bisa berdampak, karena saya mengaplikasikannya seperti itu ketika saya micro teaching kemarin gitu. Nah, selanjutnya apalagi kita harus memahami siswa gitu ya. Jadi mungkin ini di micro teaching mungkin kita nggak bisa kan kita bilang kita memahami siswa, tapi bisa jadi nanti penguji nanya gitu ya, karena ada beberapa kondisi bukan di saya, di kawan ada ditanyain nanti hal-hal yang tentang berbau teori-teori tentang mengajar gitu ya. Jadi intinya kita harus memahami siswa, tidak menjudge siswa, mengeluarkan kata-kata positif. Contohnya misalnya anak-anak ngejawab nih, kebetulan saya guru matematika ya, anak-anak menjawab masih belum tepat, salah gitu ya. Jadi kata-kata yang kita munculkan itu sangat penting, misalnya seperti Aruna hampir nih, sedikit lagi, coba lagi gitu. Ini sedikit lagi, coba di sini, coba cek di mana ya silapnya gitu. Seperti itu. Jadi memunculkan motivasi di dalam diri siswa, karena menjudge itu tidak bagus gitu ya. Nah, itu menurut saya pribadi. Nah, lalu seperti apa lagi? Kemudian mengeluarkan mengeluarkan bakat siswa gitu ya, pandai-pandai. Ingat, di kurikulum 2013 semua siswa pintar. Ya, di kurikulum 2013 semua siswa pintar. Jadi pintarnya gimana nih?
pintarnya di bakat mereka masing-masing. Makanya di K13 ini nggak ditekankan mereka harus bisa semua. Mereka di K13 ini lebih dicondongkan kamu bisa yang mana gitu. Makanya kan ada pemilihan jurusan, ada lebih spesifik lagi nanti ya. Nah, jadi di sini di K13 ini tidak ada yang bodoh karena semua siswa pintar. Dia punya kemampuannya masing-masing gitu. Jadi itu harus kita pahami juga gitu ya. Nah, oke. Dan balik lagi ketika mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin seperti apa tugas utama kita sebenarnya sebagai seorang guru. Nah, di situ mungkin lebih ke arah mendidik ya. Berdasarkan referensi kita tadi, kurikulum 2013 semua siswa itu pintar di bakatnya masing-masing. Artinya, tugas kita sebagai seorang guru hanyalah mendidik dan mengarahkan mereka agar mereka menjadi seseorang yang berkarakter baik. Gitu ya. Masalah pintar enggaknya, mereka pasti pintar di bidangnya masing-masing. Kita cuma mengarahkan dia ke bidang yang dia sukai, ke materi yang dia kuasai, namun tidak mengabaikan materi yang lain. Tapi kita tetap membangun karakter yang baik dalam diri dia, karena K13 lebih fokus juga ke pembinaan karakter. Nah, jadi mungkin itu. Jadi mulai dari urutan-urutannya, tahapan-tahapannya, terus poin-poin plus yang bisa kita capai, mungkin kurang lebih seperti itu. Itu dari saya, dari pengalaman saya. Memang micro teaching sangat beda dengan kondisi mengajar secara real di lapangan. Sangat berbeda gitu ya. Tapi intinya makin banyak kita mengajar, makin banyak pengalaman yang kita dapat, makin kita bisa menumbuhkan toleransi dalam diri kita untuk menerima setiap keadaan siswa. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan. Mungkin ada masukan, mungkin saya ada silap mengucapkan sesuatu gitu ya, ada kesalahan atau ada informasi lain yang saya kurang sampaikan gitu ya. Saya belum sampaikan, masih kurang. Silahkan bantu kita isi di kolom komentar. Tetap dukung terus channel kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar asik ID.